Pemerintah Kecamatan Tamalate bersama Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melakukan pendataan lapak liar yang berdiri di atas aset negara di sepanjang jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Lapak tersebut diduga telah dikomersialkan atau disewakan secara ilegal oleh oknum tertentu kepada pedagang untuk kepentingan pribadi. Camat Tamalate Muhammad Ariel Syahbani mengatakan sejumlah pedagang sebelumnya mengaku memperoleh izin menempati lahan dari pihak yang mengatasnamakan balai. Apalagi lahan tersebut dikomersialkan dengan harga fantastis. Nilainya beragam mulai 20 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Camat menyebut pihak balai telah melakukan klarifikasi terkait dugaan adanya oknum yang memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, Kabid Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Yusma Elvita menjelaskan, terkait informasi oknum yang diduga menyewakan aset negara, pihak balai mengaku telah melakukan penelusuran dan pemanggilan terhadap pihak terkait. Menurutnya, setiap laporan dugaan penyalahgunaan aset akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Di lokasi tersebut, sedikitnya 19 lapak pedagang ikan dan seafood yang telah menerima teguran kedua dari pihak berwenang. Dalam tahap pertama penertiban, sebanyak 12 bangunan semi permanen dibongkar. Jadi ya alhamdulillah sampai dengan saat ini kegiatan berlangsung aman, yaitu tidak lepas dari kolaborasi bersama balai juga. Jadi balai memperkuat kami dalam melakukan kegiatan penertiban dengan ikut turun bersama. Artinya ada si pemilik lahan. Jadi saya rasa kalau ada si pemilik lahan ya tidak ada lagi alasan dari oknum-oknum yang berjualan di sepanjang aset balai ini untuk menjual nama dari orang balai, karena kan selama ini katanya sudah ada izin dari orang balai, tapi setelah tadi dikonfirmasi Ibu Kabid katanya sudah dilakukan peneguran oleh ada beberapa oknum yang mengatasnamakan balai, padahal itu dimanfaatkan pribadi oleh oknum tersebut. Jadi ya alhamdulillah ini berkat kolaborasi ya, kalau menurut kami kolaborasi antara kecamatan dan pihak Balai Pompengan. Berapa banyak bangunan yang ditertibkan, Pak? Kalau untuk bangunan yang semi permanen itu ada 12 yang beralih fungsi dari penjual guna menjadi penjual asongan dan pemamakan. Ada kurang lebih 12. Dan seperti yang ditanyakan tadi ke Ibu Kepala Bidang Balai Pompengan, ke depan juga kami akan berpindah ke selanjutnya ke tahap 2 ke Kelurahan Tanjung Merdeka yang di sebelah. Oh, yang di sebelahnya juga. Iya. Itu sudah masuk tahap kelurahan kedua, yang mana insya Allah kalau menurut info yang kami dapat, setelah adanya kegiatan penertiban di sisi jalan Danau Tanjung Bunga ini, mereka akan melakukan pembongkaran secara mandiri. Banyak 19 lapak. Itu yang penjual ikan, Ya, penjual betul. seafood Pak ya? Betul, ya, penjual ikan Bakar, seafood iya. di sini. Asetnya balai juga itu ya, Bu? Ya. Asetnya balai. Terus targetnya kapan menyelesaikan semua merampungkan itu? Kalau target estimasi kami sih sebenarnya paling lambat 2 minggu ke depan ya. Kalau misalnya dari selama 2 minggu ke depan tidak ada langkah pembongkaran mandiri oleh pihak yang menempati balai, itu insya Allah kita lakukan 2 minggu ke depan penertiban kembali sama seperti hari ini. Pagi hari ini sebenarnya sudah lama direncanakan. Ini tindak lanjut dari koordinasi Kepala Balai bersama dengan Bapak Wali Kota. Jadi kami mensupport program Bapak Wali Kota juga, bagaimana membuat Kota Makassar ini menjadi lebih tertata ya, lebih rapi, karena memang Kota Makassar itu termasuk kota yang besar. Jadi supaya jadi ikon lah untuk kota-kota yang lainnya. Jadi sudah lama kita rencanakan dan baru ini bisa terrealisasi. Ini
kan tidak terlepas dari support dari Pemda dan juga dari camat dan Satpol PP dan termasuk dari teman-teman dari media juga, bagaimana supaya kegiatan-kegiatan ini lebih terinformasikan untuk memotivasi untuk daerah-daerah yang lain juga. Ini bukan yang pertama ya, karena sebelumnya juga Pemda juga Pak Wali Kota sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini juga di daerah pasar. Dan alhamdulillah kan jadi rapi ya, sehingga memudahkan kami dari balai saat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan dari aset kami. Bu, ini kan di bawah kewenangan Balai Pompengan, Bu, ya, ini Long storage. ya, kita lihat kan banyak bangunan-bangunan liar di situ. Upayanya dari Balai Pompengan sendiri untuk mendukung untuk pembersihan yang dilakukan oleh kecamatan itu seperti apa? Terkait info terkait bangunan-bangunan itu kita sudah berkoordinasi juga dengan Pemda, sebelumnya sudah diidentifikasi bangunan-bangunan tersebut dan dari balai pun sebelumnya sudah memasang peringatan yang berupa papan peringatan, tapi tetap berlanjut dan kita juga sudah menyurati dan dari balai pun sudah pernah memanggil nama-nama yang terkait, panggil ke balai. Jadi sudah kita ingatkan bahwa ini adalah aset balai yang fungsinya adalah untuk long storage, memudahkan pemeliharaan operasi di situ. Jadi kita sebenarnya secara informal mereka sudah tahu ini mau dilakukan penertiban. Jadi alhamdulillah hari ini baru terwujud setelah berapa hari tertunda ya Pak Camat ya. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Bu, tapi ada informasi yang kami dapat katanya ada oknum dari balai yang mempersewakan itu ya. Itu bagaimana? Terkait info tersebut, itu balai sudah menindaklanjuti ya info tersebut, memanggil yang terkait. Sudah dilakukan oleh PPNS, panggil, itu sudah dilakukan juga surat peringatan. Itu orang balai Bu ya, atau internal balai atau oknum dari luar? Itu kan ada oknum juga ya. Jadi selama ini dikomersialisasi Bu ya lahan-lahan milik balai oleh Ya, kami tidak tahu ya Bu ya apakah mereka mengkomunikasikan, tapi berdasarkan info-info yang sampai, makanya kami panggil, kami klarifikasi dan kami peringatkan bahwa itu tidak boleh. Itu kalau sudah ada surat peringatan satu masih melakukan, berarti kan ada tindak lanjut lagi setelahnya. Sejak kapan Bu peringatannya keluar? Itu sudah berapa bulan yang lalu itu Bu. Semenjak ada informasi seperti itu masih ditindaklanjuti. Kalau bangunan yang permanen Bu, di sisi sebelah sini ada bangunan yang memang kayak sudah mengambil area sungai. Danau, iya. Iya, danau. Sudah membuat bangunan di atas danau. Iya. Nanti kita kan pelan-pelan ya Pak ya, kita coba dulu dari sini. Nanti kan kita nggak bisa serta-merta semuanya langsung, kita ini pelan-pelan dulu, kita coba yang belum permanen dulu. Nanti kan kalau selama itu di dalam aset balai, pasti kan ada prosedur yang harus dilewati. Seperti apa prosedurnya? Kalau rencana ke depannya Bu, kalau sudah bersih nih mau diapakan area ini? Katanya ada info akan membuat jogging track nanti seperti itu, atau seperti apa? Sesuai komitmen kami tadi, kami mendukung ya program Pak Wali Kota ya terkait bagaimana supaya kota Makassar ini tertata dengan baik, dan kebetulan ini adalah aset kami dari balai, dan dengan adanya kegiatan seperti ini tentu kita harus memikirkan juga setelah ini kita apakan. Tentu kita akan melakukan kegiatan yang bisa mensupport juga program tersebut sesuai dengan visi kami di balai. Jadi kita juga harus memikirkan juga kan ada penjual kembang, bagaimana kedepannya mereka kalaupun harus direlokasi, kita harus memikirkan juga relokasi buat mereka sebelum kita melakukan nantinya penataan. Mungkin kalau sesuai dengan saran masyarakat di sini mungkin ingin jogging track ya mungkin kita sesuaikan nanti selama itu tidak mengganggu fungsi kegiatan kami di balai. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.